Memang betul kalau misalkan struktur organisasinya itu adalah mikro atau kecil yang seperti saya sudah sampaikan sebelumnya dan juga banyak buku-buku mengatakan bahwa organisasi mikro itu adalah hanya terdiri 1 sampai 4 apa namanya itu karyawan. Nah, salah satunya adalah pemilik perusahaan itu sendiri. Sehingga mereka adalah strukturnya adalah simple structure organization. Dan dalam simple structure organization, maka lingkungan mikronya itu adalah departemennya tidak terlalu banyak. Bahkan tidak ada departemen atau tidak ada divisi atau tidak ada namanya functional. Kalau perusahaan itu adalah bersifat divisional atau departemental, misalkan ada departemen keuangan, departemen apa namanya itu pemasaran, departemen pengembangan produk dan sebagainya, tentu akan lebih rigid, akan lebih ribet, lebih luas lah gitu. Sehingga apa namanya analisa mengenai lingkungan internal dari perusahaan itu sendiri juga lebih lebih luas. Jadi inilah gitu kan. Nah, sekarang untuk menganalisa lingkungan internal perusahaan itu dapat dilakukan melalui 3 analisa. Yang pertama adalah menganalisa apa namanya tuh konsumen itu sendiri. Dan yang kedua yang saya suka itu adalah mengenai analisa rivalry atau analisa dari para pesaing di industri. Pesaing di industri itu ada pesaing terdekat, ada juga pesaing jauh. Siapa itu pesaing terdekat? Pesaing terdekat itu adalah pesaing-pesaing perusahaan kita yang memiliki atau dia itu beroperasi dengan pertama memproduksi dan memasarkan barang dan jasa yang sama persis dengan kita. Terus yang kedua adalah dia berada di industri yang sama dengan kita. Jadi yang lebih sulitnya itu adalah yang homogen produknya. Tetapi pesaing terjauh itu apa bisa juga dengan lokasi, tetapi bukan hanya dengan lokasi, bisa juga dengan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang berbeda sekali dengan kita. Contohnya adalah produk kita adalah minuman atau air mineral. Pesaing terjauh kita bisa aja perusahaan-perusahaan yang tidak ada kaitan dengan air mineral, bisa aja dengan makanan, bisa juga dengan instansi atau misalkan adalah instansi sekolah. Sekolah tentu butuh minuman dan seterusnya itu juga bisa disebutkan pesaing terjauh. Jadi yang mana ini kan? Yang mana yang kalian tuju sebagai pesaing? Untuk menganalisa pesaing itu biasanya perusahaan atau industri atau instansi, baik itu instansi pemerintah ataupun instansi swasta atau perusahaan, itu biasanya menggunakan five forces model atau model yang dikembangkan oleh Michael Porter dari Harvard University. Ada 5 industri analisis yang terdapat. Yang pertama itu adalah threats of new entrants atau ancaman dari pendatang-pendatang baru atau perusahaan-perusahaan atau apa pesaing-pesaing baru. Untuk melihat pesaing baru itu apakah merupakan ancaman yang berat bagi kita, itu kita bisa dilihat dari dimensi-dimensinya. Dimensi apa saja? Yaitu pertama adalah ekonomi soft scale. Kedua adalah diferensiasi produk. Saya suka sekali dengan diferensiasi produk ini. Apa maksud dari diferensiasi produk? Uh, Tunggu bentar, kakak Pastor meminta tanda tangan untuk sempro. Bentar.
Sebentar ya, kakak kelas kalian 2022. Tunggu sebentar. Oke ya, kita mulai lagi. Apa namanya? Oh iya, apa? Diferensiasi produk dulu. Saya suka sekali dengan kata diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi produk, Maheswara? Bintang, kamu nggak on cam. Jadi diferensiasi produk ini adalah suatu strategi pemasaran dari suatu perusahaan untuk membedakan produknya dari perusahaan lain. Jadi agar konsumen itu punya alasan kenapa mereka tuh harus memilih produk dari perusahaan mereka karena diferensiasi tersebut. Eh, eh, Kurang tepat. Lagi, Kansa. Apa itu diferensiasi produk Kansa? Menurut saya, Bu, diferensiasi produk itu proses kayak membuat produk dari suatu perusahaan itu bisa berbeda dari produk pesaing gitu, Bu. Jadi, si perusahaan ini melakukan diferensiasi biar produk mereka punya keunggulan dari pesaing lain. Oh, grafis. Apa menurut kamu grafis? Grafis, eh apa nih? Grafis, Bintang, Muhammad Aka, apa lagi nih? Berarti kalian tidak ikut kuliah saya. Muhammad Aka itu siapa nih? Mar, Mar. Ya Ibu, Ini anak-anak tiga ini siapa mana nih? mereka anak apa? Mahasiswa kelas B kok Bu. Hah? Siapa dia nggak on cam. Naila, apa arti diferensiasi produk? Naila, Iya, Bu. Saya Bu, maaf. siapa tuh Naila? Naila, Eh, itu Akila yang tadi off cam, Bu. siapa? Tadi Akila, saya mau jawab yang Oke, diferensiasi. Menurut saya, diferensiasi produk itu strategi dari perusahaan buat menciptakan si
buat nonjolin kayak keunikan atau keistimewaan dari produk yang diciptakannya supaya tujuannya itu biar produk mereka itu terlihat lebih menarik dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya. Oke, dengarkan ya. Saya tutup pintu dulu. Ini anak berisik banget. Tunggu dulu. Saya tutup pintu dulu. Saya lagi di Prodi, jadi di sebelah berisik sekali. Jadi saya minta maaf. Gitu. Jadi saya ini dulu. Oke, dengarkan ya. Rehan, Kamilun, Amin. Oke, dengarkan ya. Apa itu diferensiasi produk? Diferensiasi produk itu banyak sekali buku-buku. Para ahli mengatakan begini. Satu perusahaan, siapa yang tahu Unilever? Kalian tentu tahu Unilever. Unilever itu adalah memproduksi berbagai barang, berbagai produk, walaupun dalam satu single layer, contohnya adalah uh, Rinso. Ada Rinso A, B, C, Z. Bukan hanya Rinso untuk membersihkan atau mencuci baju, tetapi Rinso untuk cuci baju untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk ini dan seterusnya. Jadi perusahaan yang memproduksi lebih daripada satu barang dan jasa itu disebut juga adalah mereka strategi pemasarannya itu adalah diferensiasi produk. Tadi ada anak yang pertama mengatakan strategi. Apa itu strategi? Bintang, tolong dinyalakan kameranya atau kamu tidak saya ikutkan sebagai mahasiswa yang hadir pada perkuliahan hari ini. Grafis dan Bintang. Amar, Mar, Ya, Ibu. itu bilang sama Bintang, suruh keluar aja dari kelas kita sama Grafis, karena dia tidak on cam. Oke, Ibu. Siap. Jadi yang tidak kuliah, yang tidak on cam berarti tidak mengikuti perkuliahan. Itu aja. Oke ya, jadi diferensiasi produk itu adalah strategi pasar, strategi perusahaan atau divisi yang mereka memproduksi barang dan jasa bukan hanya satu single produk saja. Itu definisi secara general. Kemudian saya kembali ke strategi. Apa itu strategi? Tadi anak yang pertama mengatakan bahwa menyebutkan mengenai strategi. Strategi itu adalah apa yang akan perusahaan atau kita akan lakukan dalam jangka waktu yang panjang. Berapa jangka waktu yang panjang tersebut? Adalah 10 lebih daripada 10 tahun. Bedanya dengan taktik, taktik itu adalah apa yang akan kita lakukan dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya disampaikan oleh dosen saya dulu waktu S1. Waktu tahun 98, 99. Begitupun dalam berbagai buku mengatakan yang dimaksud dengan strategi itu adalah apa yang akan kita lakukan atau perusahaan lakukan atau siapapun lakukan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ekonomi soft scale. Apa itu ekonomi soft scale? Ekonomi soft scale itu adalah kalau misalkan perusahaan baru tersebut adalah menawarkan benar-benar barang atau jasa yang baru, tetapi jauh lebih murah, tapi itu dibutuhkan oleh konsumen atau oleh masyarakat, kebutuhannya itu betul-betul dibutuhkan banget gitu kan. Dan belum ada pesaing-pesaing lain yang memproduksi barang tersebut, sehingga konsumen pun akan membeli barang tersebut dengan harga yang terjangkau, maka dia memperoleh apa kita sebut namanya economy scale. Kemudian kalau udah economy scale berarti adalah cost advantage. Apa itu cost advantage? Cost advantage itu adalah biaya yang diproduksi, biaya yang digunakan untuk memproduksi itu adalah lebih murah, lebih terjangkau, lebih murah lah dibandingkan dengan harga pesaing yang ditawarkan oleh perusahaan yang sudah ada. Jadi misalkan perusahaan baru ini baru masuk lah gitu perusahaan tersebut, dia menawarkan biayanya itu lebih murah produksinya sehingga ketika dia memasarkan barang dan jasa tersebut juga murah harganya, lebih terjangkau lah bukan hanya murah tapi lebih terjangkau. Dan begitu pun dengan regulasi pemerintah. Kemudian ini adalah gambaran secara garis besar mengenai 5 forces analysis dari Michael Porter. Yang tadi sudah kita bahas yaitu threat of new entrance. Yang kedua adalah bargaining power of buyers. Itu kekuatan daripada para pembeli untuk tawar-menawar. Ketiga adalah bargaining power of suppliers. Kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian yang keempat itu adalah threat of substitute products atau ancaman dari produk-produk pengganti dari produk kita sendiri yang sudah ada di pasar. Dan di bawah dimensi-dimensi ada masing-masingnya.
Saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu adalah, yang kedua adalah rivalry atau perusahaan pesaing. Tadi saya sudah jelaskan, ada pesaing terdekat atau pesaing jauh. Itu ada intinya itu adalah 4 jenis persaingan di pasar. Yaitu pertama persaingan sempurna. Apa itu persaingan sempurna? Persaingan sempurna itu adalah banyak sekali banyak perusahaan yang ada di industri. Misalkan kita ini produknya adalah air mineral. Kamu kan sudah bisa lihat di industri. Air mineral kan dengan berbagai merek macamnya. Banyak sekali. Ada Aqua, ada Fit, ada berbagai macam-macam. Bahkan produk-produk yang baru juga ada bermunculan dari air mineral. Banyak perusahaan, mereka memproduksi barang yang sama. Satu barang, yaitu produk homogen, yaitu air mineral. Dengan biaya masuk dan keluar masuknya itu rendah. Kenapa rendah? Karena produknya homogen. Banyak sekali perusahaan yang ada di industri yang konsumen mudah untuk menemukan dan membelinya. Sehingga pun harganya menjadi kompetitif sekali, bersaing mereka antar harga. Kedua adalah pasar persaingan monopolistik. Monopolistik juga sama dengan yang pertama. Cuma bedanya adalah produknya itu heterogen. Banyak sekali perusahaan, keluar masuknya juga rendah, tetapi produk yang dipasarkan, diproduksi dan dipasarkan itu adalah heterogen. Heterogen itu adalah bermacam-macam. Tidak hanya satu single produk saja. Contohnya adalah kamu punya apa? Kamu beli biskuit. Biskuit itu kan produknya kan macam-macam. Intinya biskuit, tetapi ada yang rasa coklat, ada yang rasa vanila dan seterusnya. Jadi produknya bermacam-macam. Kemudian ada namanya pasar oligopoli atau persaingan oligopoli. Oligopoli itu adalah jumlah perusahaan pesaingnya sedikit sekali di industri. Mereka juga hanya memproduksi barang dan jasa itu bersifatnya adalah satu saja, homogen. Semuanya sama memproduksi barang dan jasanya. Sehingga keluar masuk dari industri tersebut adalah lebih mahal. Dan yang terakhir tentu kalian juga tahu yaitu pasar persaingan monopoli. Monopoli itu adalah satu single industri dalam perusahaan dan biayanya untuk keluar masuknya itu susah sekali, yaitu biayanya mahal. Kemudian kita juga menganalisa mengenai threats atau ancaman dari barang-barang pengganti dari produk kita atau threats of substitute products. Nah, kalau misalkan siapa namanya nih Tasya, misalkan Tasya punya produk baru jilbab. Nah, jilbab kan kalau jilbab Tasya kan ada yang namanya kalau dulu kan jilbab ada yang kalau dulu kan jilbab hanya Paris ya, apa model Paris lah gitu kan ya. Nah sekarang kan modelnya banyak tuh, ada yang voala, ada yang pakai jilbab apa tuh, apa mahasiswa sekarang tuh apa namanya tuh, yang asal apa namanya tuh kecil-kecil tuh apa namanya, yang kayak slayer gitu apa namanya, apa Sasya? Pasmina kaos gitu, Bu. Ya pasmina kaos yang kayak gitu-gitu. Nah itu kan itu adalah barang pengganti, produk pengganti dari si apa produknya si Tasya yang dulunya itu pakai namanya apa namanya Paris, kerudung Paris lah. Itu namanya threat substitute product. Tapi kalau misalkan threat itu ancaman tersebut akan besar sekali bagi ya apabila konsumen itu suka banget semuanya dengan pasmina tersebut. Ternyata pasarnya besar sekali orang yang membeli pasmina dibandingkan dengan kerudung yang seperti Paris tersebut yang segi 4. Itu adalah threats of substitute products. Selanjutnya adalah bargaining power of buyer atau kekuatan daripada para pembeli tawar-menawarnya. Atribut pembeli, pembeli itu akan memiliki ancaman yang besar sekali bagi perusahaan si Tasya yang kerudung ini apabila pertama jumlah konsumennya itu di pasar tuh atau konsumennya Tasya itu sedikit sekali. Tetapi produk yang dijual belikan itu semuanya standar, semuanya adalah pesaing-pesaingnya Tasya ini menjualnya itu adalah apa namanya pasmina semuanya, sehingga tidak ada diferensiasi produk di situ, sehingga konsumen bisa milih dimanapun. Kayak contohnya kayak gini, kalau misalkan kalian ke warung, warung Madura dekat kalian, ada Wagyu warung Madura di depan kalian 2 meter, 3 meter, dan seterusnya. Kan semuanya sama kalau warung Madura itu, menjual produk yang sama. Jadi tinggal pilih aja yang manapun yang bisa kalian ini kan yang pilih. Itu adalah merupakan apa namanya bargaining power daripada pembeli itu adalah apa namanya tinggi disebabkan tidak terdiferensiasinya produk tersebut. Kemudian produk yang dijual kepada pembeli itu presentasinya signifikan terhadap biaya akhir pembeli. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah bahwa ketika produk tersebut adalah ternyata memang apa namanya tuh di produk Tasya ini betul-betul baru banget, orang suka banget nih pasminanya, unik, warnanya bagus, lucu dan seterusnya gitu. Ah itu orang pasti akan membeli.
membeli, sehingga itu adalah merupakan biayanya juga agak besar bagi si konsumen itu sendiri. Kemudian ada namanya bargaining power of supplier. Apa itu bargaining power of supplier? Itu kekuatan pemasok akan mengancam kita sebagai perusahaan. Perusahaan akan memiliki ancaman yang besar dari pemasok apabila pertama, pemasok industri itu hanya sedikit sekali jumlahnya. Saya ini pemasoknya ada 10, tetapi di pasar itu ternyata sekarang tinggal 3. Sedangkan perusahaan-perusahaan saya banyak banget. Saya butuh itu pasokan dari perusahaan tersebut itu satu harinya misalkan adalah 10.000 pieces pasokan. Tapi ternyata 30 diserbu atau diambil atau dibeli atau dibutuhkan oleh 3 perusahaan pesaing berat saya di industri. Tentu adalah bargaining power dari supplier pun menjadi tinggi, menjadi besar. Yang kedua adalah bahwa pemasok tersebut menjual barang dan jasa yang unik, yang jarang sekali ada. Susah banget kita menemukan perusahaan menggunakan pasokan bahan baku tersebut. Nyarinya kemana-mana, tapi dianya ada, mau nggak mau kita beli dari beliau, si pemasok tersebut. Kemudian adalah pemasok juga karena dia adalah pasokannya atau bahan bakunya dibutuhkan, produk penggantinya ya dia nggak terlalu merasa terancam, karena kan dia produknya unik, jarang, susah, dan harganya juga kompetitif, terjangkau. Itu merupakan bargaining power of supplier. Kemudian ada namanya relative power of other supplier. Supplier yang tidak bukan supplier atau pemasok yang inti kita. Jadi pemasok itu jenisnya banyak. Misalkan adalah kerudung. Kerudung kan ada yang ada untuk bahan pewarnanya, tekstilnya, garmennya, lagi tuh benangnya dan seterusnya. Jadi berbagai pemasokan yang bukan merupakan pemasok inti kita. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak kita lanjutkan. Kemudian kita menganalisa mengenai pesaing di pasar, di industri. Untuk melakukan analisa pesaing, maka kita dapat melakukan 3 tahapan analisa. Yang pertama adalah analisa industri, yang kedua adalah kita menganalisa strategic group, yang ketiga terakhir adalah key success factor analysis, atau juga analisa faktor kunci dari perusahaan-perusahaan pesaing kita. Pertama itu adalah analisa industri. Iya, tunggu sebentar. Kakak kelas kalian mau tanda tangan. Nanti saya ini lagi. Oke. Angkatan berapa kalian? Ya, kita lanjut kembali. Kemudian apa tadi saya dulu? Oke, industri analisa. Nah, ini adalah yang tadi ya. Analisa industri itu sama seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu dengan menggunakan 5 analisa tadi ya. Yang threats of new entrants, rivalry atau pesaing, kemudian adalah kita juga menganalisa dari produk pengganti, kemudian bargaining power of buyer atau kekuatan daripada pembeli kita, kekuatan daripada pemasok kita, dan juga dibandingkan dengan pemasok-pemasok atau stakeholder lainnya. Stakeholder ini pemerintah bisa nggak sebagai misalkan adalah komisaris utama di perusahaan kita, bisa. Jadi semua yang stakeholder yang ada di situ, semua itu bisa merupakan adalah ancaman bagi kita perusahaan. Misalkan komisaris utamanya marah, ini kan nggak sesuai dengan yang
yang kita terima labanya pada tahun ini, tahun berjalan, gitu kan. Mereka memperoleh laba yang sedikit sekali, ya tentu itu adalah banyak sekali yang apa namanya tuh, jadi ancaman buat kita perusahaan. Oh ini kita nggak bisa nih tahun ini, berarti tahun ini saya hanya akan memberikan modal segini atau ini segini dan seterusnya. Nah ini adalah strategic group. Apa itu strategic group? Intinya dari strategic group ini adalah kita memplot-plotkan, menempat-nempatkan pesaing-pesaing kita, mana yang pesaing terdekat, mana yang pesaing terjauh. Contohnya di sini adalah Pizza Hut. Pizza Hut itu adalah kan hampir sama. Coba apa bedanya Pizza Hut dengan McDonald's? Ini kan kita tempatkan bersamaan. Di sini ada KFC, Popeyes, Pizza Hut, Burger King, Jack in the Box, dan McDonald's. Ini adalah satu perusahaan, satu industri yang sama, yang intinya adalah memproduksi barang dan jasa yang sama. Sehingga kita tempatkan di tempat yang sama, breadth of menu. Tetapi apa intinya itu strategic group? Ini definisinya. Jadi bisa kelihatan, kelompok strategis itu juga kita analisa. Itu apa itu kelompok strategis? Kelompok strategis itu adalah sekumpulan perusahaan yang mengikuti strategi serupa. Jadi mereka memproduksi barang dan jasa yang sama. Seperti tadi kan KFC sama dengan McDonald's dan seterusnya. Sehingga ditempatkanlah, dikelompokkan dalam titik-titik yang sama. Jadi kita tahu nih, siapa perusahaan-perusahaan pesaing kita. Kemudian, apa itu juga, atau selainnya adalah, yang paling simpelnya itu adalah, kelompok strategis itu adalah terdiri dari sekumpulan pesaing industri yang memiliki serupa satu sama lainnya, tetapi berbeda dalam hal-hal penting lainnya dari anggota kelompok lainnya. Apa hal-hal bedanya? Misalkan adalah KFC atau McD, mereka adalah pesaing terdekat, tetapi tidak sama mereka melayani konsumennya. Kenapa tidak sama? Ya jelas lah, karena kan barang dan jasa itu tidak sama, tidak 100% sama. Contohnya adalah KFC. KFC kalau misalkan kalian beli ayamnya agak lebih hitam dibandingkan dengan McD. Jadi ada yang slightly different, ada yang berbeda sedikit. Kemudian untuk memahami sifat kelompok strategis dalam suatu industri itu penting sekali kita menganalisanya disebabkan karena alasan-alasan berikut. Yang pertama adalah untuk menekankan anggota kelompok atau anggota kelompok perusahaan itu bahwa perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan pesaing terdekat mereka. Jadi misalkan Yasmin ini punya usaha laptop. Nah, siapa perusahaan Yasmin ini pesaing-pesaing terdekatnya? Yasmin bisa mengelompokkan, mesti melihat, mengelompokkan, kemudian meletakkan dalam tadi tabel yang tadi ini. Yang saya buat tadi. Kemudian setelah itu kita akan menilai kinerja mereka. Menilai kinerja dari pesaing-pesaing tersebut sebagai rujukan bagi para eksekutif kita di atas. Atau sebagai rujukan, sebagai informasi pada para komisaris utama kita, perusahaan-perusahaan kita. Dalam beberapa kasus, satu atau lebih kasus, strategi tersebut atau kelompok-kelompok strategis itu adalah tidak relevan. Contohnya adalah Subway. Siapa yang suka atau siapa yang pernah ke Subway? Rian pernah ke Subway atau membeli makanan dari Subway? Rian Novansa? Belum pernah, Bu. Belum pernah? Kan dia Rahman. Pernah beli makanan dari Subway gak? Belum pernah, Bu. Siapa yang udah pernah beli makanan dari Subway? Saya pernah, Bu. Siapa tuh? Amar, Ibu. Oke, Amar. Amar pernah beli makanan dari Subway. Kemudian pernah makan nggak atau pernah beli makanan nggak dari Ruth's Chris Steakhouse? Pernah nggak? Belum pernah, Bu. Nggak pernah denger brand itu soalnya. Oke. Jadi Subway dengan Ruth's Chris Steakhouse ini tentu adalah pesaing jauh. Satu adalah Subway untuk makanan junk food. Kalau Chris Steakhouse ini adalah kita di sini tuh seperti Abuba. Abuba dengan KFC adalah pesaing jauh kan. KFC itu adalah makan atau ayam. Tapi kalau Abuba kan ini adalah steak dengan berbagai macam diferensiasinya. Itu disebut juga adalah pesaing jauhnya. Nah, oleh karena itu, sebagian dari perusahaan menghadapi hambatan mobilitas yang membuat mereka sulit atau tidak masuk akal bagi perusahaan untuk mengubah kelompok-kelompok pesaing-pesaing tersebut. Contohnya adalah Subway. Subway tidak mungkin menawarkan steak gourmet. Tahu kan Subway kan perusahaan-perusahaan junk food gitu. Itu kan nyebutnya junk food lah. Jadi kan mereka tidak mungkin mereka menawarkan steak. Ya mungkin suatu hari sebagai diferensiasi produk mereka itu tergantung dari strategi perusahaan mereka. Oke. Selanjutnya
Oke, sebentar saya ada ah, eh, ya, dari rapat DHS ke HS sebentar sebentar transkip sebentar. Oke, kita mulai lagi. Kansa, 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 Ya, Bu. yang mana yang belum paham? Monggo. Itu tadi di slide yang ini, Bu, apa namanya yang gambar. Maaf, saya buka PowerPoint-nya dulu, Bu. Yang mana? Yang ini. Hmm. Yang bagian bargaining, Bu. Di situ tadi agak putus-putus di situ aja. Yang ini. Yang bargaining power of buyer sama supplier. Oh, ini. Iya, Bu. Oke, yang mana yang tidak paham? Bargaining power of buyer, kekuatan pada pembeli. Misalkan adalah Kansa produknya apa tadi itu. Misalkan adalah produknya jilbab. Gitu ya. Misalkan produknya jilbab Kansa, itu misalkan jilbabnya itu adalah jilbab Paris. Bargaining power of buyer itu adalah Kansa ini punya usaha jilbab dengan model atau dengan bahan dasar Paris. Nah, seorang pembeli atau konsumen Kansa akan menjadi ancaman yang besar sekali bagi Kansa apabila yang pertama, pembeli itu jumlahnya sedikit sekali. Jarang banget yang di konsumen itu jarang banget yang menggunakan produk Kansa karena mungkin aja produk tersebut baru di pasar, baru diproduksi kemudian baru dipasarkan sehingga baru memperoleh pembeli yang sedikit atau konsumen sedikit atau calon konsumen yang sedikit. Yang kedua adalah produk yang dipasarkan itu Ibu, di industri. mohon maaf memotong, Bu. Suaranya semakin kecil, Bu. Oh, apa sinyalnya apa ya? Sudah Iya, dengar? Bu, betul, Bu. Sudah lebih besar? Belum, Bu. Masih sama. Sudah lebih besar. Apa sinyalnya apa ya? Inilah saya nggak sukanya kuliah online gitu. Saya tuh lebih suka kuliah offline. Sudah dengar belum? Udah kedengeran belum? Cukup, Bu. Sudah kedengeran? Masih kecil, Bu. Ya, susah kuliah online. Saya di atas di gedung di lantai 5. Kedengeran nggak? Masih Kedengeran masih nggak? sama, Bu. Suaranya, Bu. Belum Aduh, terlalu aduh, gimana dong? besar. Ini saya udah di ini, gimana caranya nih? Atau kuliah online atau kuliah offline aja lah nanti lah lagi enggak. Kecil semuanya.
Mar, kedengeran nggak Mar? Kalau di saya kedengeran, Bu. Oh, Amar kedengeran. Virgi kedengeran nggak? Iya Bu, sudah Bu. Ah, jangan-jangan Kansa nggak ya? Ya sih, ya, ada bermasalah nggak? Ya, Bu. Sebentar, Bu, saya benerin earphone saya dulu, Bu, sebentar, Bu. Oke. Yang lainnya kedengeran nggak? Dengar Bu. Ya, ya kedengeran nggak? Akila, kedengeran Kedengaran Bu. Akila? Kan Ibu sudah lumayan kedengeran, mungkin ya tadi dipelanin aja kayaknya, Bu, penjelasannya. Dilambatin maksudnya. Oke, saya nggak pakai earphone aja kalau gitu. Earphone buka. Ah, ini lebih jelas, Bu. Yang ini lebih jelas. Oke, saya buka earphone-nya berarti. Ya, tunggu sebentar. Sampai mana tadi tuh ya? Oh ya, kayak gini ya. Ini kan bargaining power of buyer, kekuatan dari para pembeli kita. Michael Porter, ingat ya? Jadi dosen saya dulu ngomong kayak gini. Buku yang saya gunakan atau buku yang kalian gunakan dalam belajar, dalam kuliah, ini adalah terbitan dari luar. Apakah ini sesuai dengan kita di Indonesia localize? Ada yang sesuai, ada tentu juga yang tidak. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu dosen saya mengatakan demikian. Banyak dosen saya mengatakan demikian semasa masih kuliah di luar ataupun di Indonesia. Tetapi dari ilmu inilah kita memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat buat kita, penerapan di industri, di perusahaan, maupun ketika kalian nanti masuk ke perusahaan atau bekerja nantinya. Dengarkan ya. Bargaining power of buyer ini pertama kali dicetuskan oleh Michael Porter. Porter ini adalah profesor dari ada Universitas Harvard University. Dia salah satu rujukan profesor atau perusahaan-perusahaan besar di dunia itu pengen banget mendatangkan Michael Porter. Saya kalau waktu itu Indonesia pernah mendatangkan Michael Porter. Saya pengen banget ikut. Tapi saya waktu itu masih di Australia karena saya ingin mendengar langsung dari Profesor Porter apa sebenarnya itu adalah apa namanya itu menganalisa pasar, menganalisa industri. Setiap orang manajemen suka banget dengan Michael Porter. Nah, bagaimana dengan bargaining power of buyer atau kekuatan daripada pembeli ini? Kita kalau memproduksi barang dan jasa, tentu konsumen itu utama bagi kita. Konsumen itu akan menjadi kuat, akan menjadi ancaman bagi kita apabila pertama, konsumen itu adalah dikit sekali di industri. Jarang sekali konsumen yang mau yang mau membeli produk-produk kita karena mungkin produk kita baru atau langka dan seterusnya. Kayak waktu pertama kali itu, oh ini contohnya dosen saya ngomong kayak gini. Nah, tapi sekarang sudah ada yang diucapkan oleh dosen strategic management saya pada tahun 2000. Dulu dosen saya ngomong kayak gini. Kami itu waktu di Australia itu mata kuliah strategic management ingin banget punya atau membeli air mineral dengan yang ada gagang di tengah-tengahnya itu bisa apa kita pegang. Bisa kelihat nggak apa yang saya ini kan? Ini susahnya kalau kuliah online kayak gini ya, saya nggak bisa memperagakan. Bisa ngeliat nggak? Jadi kalau kalian beli le mineral, ini di tengah-tengah kan botolnya itu ada ceglok. Ceglok tuh nggak ceglok? Agak masuk ke dalam kan? Agak masuk ke dalam. Cekungan gitu Bu. Nah, cekungan gitu. Kalau zaman dulu tahun 2000 itu botol aqua tuh atau botol semua minuman tuh semuanya sama. Ada kakak kelas kalian minta tanda tangan sebentar dulu ya, maaf. Oke. Ini 2000. Sempro. Iya. Seminar proposal kan? Iya. Bisa belajar jam 2 kan terakhir. Iya, betul. Udah daftar nih. Iya. Tadi baru 9 orang ya. Hari ini baru 9 yang daftar. Oh, oh. Udah daftar dah. Bisa lagi. Itu gimana? Skripsinya gimana? Proposalnya? Ini. Ya udah daftar dulu deh, nanti daftar. Oke. Semuanya yang dulu ya. Iya. Selasa depan sempronya ujiannya. Hari Selasa. Tapi Ibu apa buat jadwalnya hari ini? Nanti di-share jadwalnya. Oke, pengujinya tunggu Ibu ya sore gitu. Ya. Lanjut. Lalu sampai mana tadi lupa?
Yang pertama adalah pembeli atau konsumennya sedikit. Yang kedua, barang dan jasa yang dipasarkan di industri atau di pasar itu adalah jumlah atau tidak terdiferensiasi. Kan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa diferensiasi produk itu adalah barang yang dijual belikan itu dengan bermacam-macam. Unilever tuh ada terkenal banget perusahaan yang memproduksi barang dan jasa itu adalah terdiferensiasi, sangat terkenal. Untuk satu single produk aja kayak Rinso A, B, C, Z, Pepsodent A, B, C, Z, Pepsodent Kids, lah macam-macam gitu. Itu adalah terdiferensiasi. Nah, sedangkan ini untuk barang yang kita jual atau yang sudah ada di pasar itu adalah tidak terdiferensiasi dalam arti barangnya sama semua. Kayak misalkan Aqua, air kan air mineral. Air yang jualnya tuh adalah ya air doang, jadi tidak terdiferensiasi. Yang kedua adalah produk yang dijual beli kepada pembeli itu persentasenya tinggi sekali. Dalam arti adalah produk tersebut adalah langka, jarang. Jarang baru soalnya, baru tetapi perlu diperlukan gitu kan. Kemudian adalah konsumen tersebut tidak memperoleh keuntungan ekonomis yang signifikan. Ngerti nggak? Keuntungan ekonomis yang signifikan. Karena barang tersebut langka, jarang, tetapi buat tidak semua konsumen itu membutuhkan barang tersebut. Sehingga saya nggak ada keuntungan ekonomis buat saya. Nggak ada keuntungannya buat saya dengan membeli itu. Semua air kayaknya apa bentuknya sama aja ya, beli aja air. Cuma bedanya hanya harga doang mungkin. Kan air mineral kan semuanya sama. Itulah yang dimaksud dengan keuntungan ekonomis yang tidak signifikan. Dan kemudian adalah apa lagi tuh? Apa lagi selanjutnya? Apa Zan? Ah, Gue lagi rapat. iya, enggak, ibu lagi ngajar. Duluan mau ngomongin. Oh, iya. Kamu baru sakit, badan gede-gede. Olahraga sering, tapi sakit juga. Oke ya, lanjut ya. Sekarang sampai ke mana tadi ya? Ah ini, lanjut tadi ya. Yang kedua adalah strategi atau apa namanya kelompok grouping subgroup tadi strategi. Kedua adalah strategi yang ditempuh oleh perusahaan. Dalam strategi itu adalah menyoroti jalur sebenarnya nggak penting juga ini jalur alternatif menuju keberhasilan dalam memproduksi barang tersebut. Apa maksud jalur alternatif? Yaitu dia meminjam ide-ide yang dikeluarkan atau diproduksi atau ide yang pihak pesaing lah, kelompok-kelompok strategi lagi. Tadi Subway. Subway meminjam ide dari apa tadi tuh dari perusahaan apa namanya steakhouse. Nah, dia meminjam ide tersebut, tapi ide tersebut apakah bisa diterapkan? Ya, tidak selalu, karena mereka adalah pesaing terjauh. Contohnya di bawah ini, perusahaan seperti Subway atau Quiznos. Siapa yang pernah membeli makanan dari Quiznos? Di Rawamangun juga kan ada Quiznos. Siapa yang pernah beli makanan dari Quiznos? Siapa yang pernah membeli produk dari Quiznos? Quiznos tuh kalau di Australia itu sama Subway itu terkenal murah. Jadi di sini sebutkan juga perusahaan seperti Subway dan Quiznos itu mereka menawarkan makanan dengan harga yang murah, tetapi mereka mempunyai keunggulan bersaing. Keunggulan bersaingnya itu apa? Karena harganya yang murah tersebut itu adalah merupakan keunggulan bersaing mereka dibandingkan dengan Applebee's dan Chili's. Applebee's dan Chili's itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan Quiznos dan juga Subway. Walaupun sama-sama memproduksi barang yang sama. Ini adalah eh, berdasarkan analisa strategi grouping. Selanjutnya adalah key success factors atau faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan bagi sebuah perusahaan. Key success factor dapat kita lakukan dengan menganalisa 3 langkah. Pertama adalah kita menganalisa supplier atau kolaborasi dari para pemasok kita. Yang kedua adalah kita menganalisa value chain atau nilai jaringan. Yang ketiga adalah kita juga menilai dari kreditor, financial institution, dan juga pasar. Dan ini adalah 3 analisa yang biasa kita lakukan dalam manajemen atau di perusahaan mengenai kunci sukses, faktor-faktor kunci sukses apa yang dapat kita lakukan. Supply value chain. Satu ya. Tunggu dulu, sampai sini ada yang mau bertanya?
Saya izin bertanya, Bu. Oke, mana tuh? Amar, Sebelum Bu. menjelaskan supply value chain dan seterusnya. Ya, Tadi pas di bagian awal yang trade of new entrants, itu kan kalau yang saya pahami, kalau economies of scale itu kan seperti grosiran ya Bu, semakin tinggi volume barang yang diproduksi semakin murah. ya. Lalu kalau Betul. cost of advantage of independent of scale itu maksudnya kayak gimana Bu? Cost Soalnya advantage of independent of scale. Sebenarnya independent of scale ini kan nggak, Ibu tambahin doang independent of scale. Cost advantage itu adalah keuntungan atau biaya. Biayanya itu lebih, sebenarnya di economies of scale ini kurang lebih hampir sama dengan cost advantage. Itu adalah biayanya bisa ditekan. Biaya ditekan, biaya misalkan adalah dia gini-gini ceritanya. Kalau saya memproduksi barang dan jasa dalam jumlah besar, tentu biayanya lebih bisa ditekan dibandingkan dengan ketika kita konsumen itu membeli atau pesan barang dan jasa barang yang kita produksi itu adalah jumlahnya sedikit. Barang lebih banyak yang kita produksi tentu akan lebih apa namanya itu bisa ditekan harganya. Kok bisa ditekan harganya? Ya iya, karena kan barang yang kita produksi itu lebih banyak dalam jangka waktu untuk harga yang sama. Ayah, berapa itu? Satu lagi. Semuanya. Tunggu sebentar, saya tanda tangan dulu nih kakak kelas kalian. Tunggu bentar. Ini ya semua kan Iya. di upload ya. PKS-nya jangan lupa kak. Iya. Laporan PKS-nya belum? Belum, udah belum. 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 Nanti di-upload ya, di Iya. scan, di PDF kan, kemudian buat kalian PDF-nya nanti dikumpulin. Jangan lupa di-upload kak di link yang itu diminta sama WD3 tuh. Iya. Karena ini sebagai syarat kalian maju ujian PKL. Nah, udah. Masih Bu. Oke. Itu apa? Lagi. Ini yang dari Oh ya, oke. Budina, Ya. aku mau nanya, aku kan udah ngomongin soal yang PKS itu ke mentor aku. Mm-mm. Nah itu udah diomongin juga ke direksinya, katanya. Emang kerja di mana? PKL di mana? Oh, ada direksi. PKL-nya di mana? Oh enggak, yang PKS itu Oh, iya, PKL-nya di mana? aku di kantor bursa ini bursa berjangka di daerah Tamrin, BEJ. BBJ, BPJ Bursa. bursa berjangka Jakarta. Bursa berjangka Jakarta. Oh ya, oke. Ya, Nah, terus mereka nanyain kayak feedback dari WNJ-nya itu apa. Jadi nanti mereka bisa pertimbangin gitu kalau misalnya ada feedback dari WNJ. feedback. Iya, yang Feedback itu adalah umpan balik. ini kayak katanya yang bisa dikasih dari UNJ apa kalau misalnya dari JFX itu mereka bisa provide kayak kurikulum baru atau kayak beberapa seminar gitu ke UNJ. Oh, kalau itu berarti nanti akan AFGD namanya, Forum Group Iya. Discussion. Jadi besok kami itu akan saya diundang untuk ikut FGD, Forum Group Discussion dengan Badan Riset Nasional Indonesia, dengan BRIN. Itu kan nanti kita kan juga sering BRIN juga ke sini nggak ke FGD. Nanti tolong sampaikan, kami besok ada apa namanya tuh FGD dengan BRIN. Kalau memang BEJ atau BFJ apa tadi namanya singkatnya apa? BBJ. Nah, itu kalau mereka mau memang memberikan entah seminar, entah apa dengan ini kan berarti memang harus ada koordinasi dulu dengan WD3, dengan fakultas. Nah, kalau dengan WD3 sekarang kan sementara waktu kan WD3 sedang di Jogja, acara internasional apa namanya tuh community service. Nah, ini nanti akan didiskusikan kembali nantinya. Itu keputusan di fakultas. Tapi kalau memang mau ya alhamdulillah gitu. Itu kan PKS ya, PKS kan ada kerjasama. Kamu memberikan apa, kami memberikan apa. Kalau kami kan tentu anak kami ya kalianlah ke sana kan membantu kerjaan mereka. Oke, nanti bisa didiskusikan kembali dengan WD3 karena itu urusan WD3 nanti itu urusan. Oke? Ya. Ya, Oke. ya, 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 ya. Yang data yang tadi Ibu kirim ke saya itu yang ada nama apa namanya praktisinya sama Iya. saya sama Prof. Dedi itu Ibu dapatnya dari grup Rapim. Rapim. Pak Jeffrey-nya udah tahu belum Bu? Tahu Jeffrey. Oh, soalnya saya WA ke Bu Mumun. Terus Bu Mumunnya bilang apa namanya? Saya diminta surat minta surat kesediaan dari praktisi. Saya suruh diminta Persediaan apa? kesediaan kayak nama praktisinya, kayak Oh, datanya dia gitu. formulirnya, formnya. Formulir. Bilang aja gini. Terus saya udah minta dari Pak Ah. Jeffrey, terus Pak Jeffrey udah kirim ke saya udah kirim ke Pak Bangun. Oh ya. Terus nanti kalau Pak Bangun isi, saya kirim ke Bu Mumunya tadi Iya, kan. betul. Terus Bu Mumunya bilang ke saya gini, untuk yang di tabel yang itu sudah info ke admin prodinya Bu. Gini aja.
bilang sama Mumun, kata Bu Rina sudah selesai semua urusan, selesai gitu. Mumunnya suruh WA ke saya, selesai gitu. Jadi nggak ribet-ribet. Jangan menyulitkan saya gitu, Stan. Urusan sama Bu Rina itu udah beres semua gitu, rapi langsung gitu. Ya, apa nggak? Ya, Bang Edo. Pak Edo rumahnya bukan di sini. Di sebelah manajemen. Salah, ya, salah, salah ruangan. Apa tadi ya saya jadi? Apa? Ah. Lah, kamu mau maju ujian skripsi, pulpen nggak punya. Lupa Bu, ketinggalan. Kamu mau tanda, siapa yang suruh tanda tangan? Hah? Siapa kamu mau tanda mau apaan pulpen? Itu Bu, apa di kartu konsuler judul saya kurang sedikit gitu. Siapa yang ngomong kamu konsul sama siapa? Bu Teri. Bu Terinya suruh kesini pinjam pulpen gitu. Nah, selesai gitu. Bukan kamunya itu. Pakai pakai pulpen Bu Teri sendiri gitu kata Brina gitu. Jangan menyulitkan mahasiswa Bu gitu. Saya mau maju ujian skripsi gitu. Luluskan saya Bu, selesai gitu kata Brina gitu. Apa tadi ya ini? Oh, oke kembali. Apa tadi ya? Saya jadi lupa. Apa ya tadi saya ngajar apa tadi ya? Saya lupa. Apanya? Oh ya, cost advantage. Keuntungan biaya. Saya lupa. Dek, apa? Boleh nggak kita lanjutkan selanjutnya? Nanti saya jelaskan selanjutnya. Jadi dalam pertemuan selanjutnya. Karena ini akan terganggu terus bolak-balik konsentrasi saya jadi buyar. Jadi nggak efektif. Ini saya juga masih menunggu mau ke ruangan direktur akademik juga. Saya juga udah di WA bolak-balik DHSD apa 21 dan 22. Kita lanjutkan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Ya. makasih Bu. Makasih Bu. Makasih, Bu. Makasih Bu. Waktu nggak diajak.